Menurut saya, strategi sekarang adalah strategi bagaimana membangun komunikasi yang intens, bagaimana membangun dialog yang intens, dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu, bukan menciptakan persoalan yang baru. Ini langkah dan strategi yang keliru dan salah. Di pagi hari yang berbahagia ini, tema webinar kita adalah membahas pemekaran Papua dalam perspektif ilmu pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, kemarin sudah ada pertemuan ya dengan para tokoh-tokoh Papua, dengan juga Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, serta Pak Dirjen Polpu, untuk membahas mengenai isu-isu yang terjadi di Papua, khususnya untuk pemekaran wilayah Papua begitu. Nah, ini kita akan bahas dari sisi perspektif ilmu pemerintahan ya. Nah, ini rupanya sudah bergabung bersama kami Pak Philip, Dr. Philip, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Selamat siang, Pak Philip. Boleh di-unmute dulu. Ya. Oke, masih. Oke, sudah. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Philip Mafma, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat. Minta maaf sebelumnya karena saya kelambat penyesuaian waktu. Kebetulan saya lagi melaksanakan kunjungan kerja di luar Indonesia yang waktunya berselisih kurang lebih 6 sampai 7 jam, sehingga saya baru diingatkan oleh Sespri, acaranya sudah mulai. Waduh, saya kaget juga karena memang penyesuaian waktu ya. Baik, terima kasih, saya apresiasi kepada rekan-rekan atau teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini. Memang ini kegiatan yang baik karena dinamika hari ini hampir di grassroots maupun birokrasi pemerintahan, hampir semua terkonsentrasi dengan pemekaran, isu pemekaran. Tidak ada orang lagi yang mahasiswa yang kuliah, mahasiswa sudah tidak lagi konsentrasi di ruang kuliah untuk mengikuti perkuliahan, karena setiap hari turun ke lapangan untuk demonstrasi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat ya, semuanya berdebat pro kontra tentang pemekaran hampir setelah pasca undang-undang ini ditetapkan. Kemudian muncul pengusulan DOB bagi Provinsi Papua. Dinamikanya bersambung antara penolakan Otsus jilid kedua dan kemudian DOB di hari ini. Jadi perdebatannya sangat panjang, termasuk kami di parlemen juga sebagai representatif dari daerah juga sama. Kita selalu membahas Papua tiga hal yang paling besar. Yang pertama, pelanggaran HAM masa lalu yang sampai dengan saat ini tidak pernah tuntas diselesaikan oleh pemerintah. Yang kedua, kaitan dengan pembahasan RUU Otsus yang sudah disahkan, dan hari ini kaitan dengan DOB. Nah, tiga hal ini yang membuat konsentrasi waktu, biaya, dan tenaga habis di hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana menurut pandangan kami selaku senator dari Tanah Papua, dan bagaimana reaksi DPD RI? Yang pertama, saya sampaikan tentang pandangan saya. Kebetulan saya adalah anggota Komite 1 sebagai representatif bidang pemerintah, politik, hukum. Yang pertama, bahwa menurut analisa saya, bahwa pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki tujuan revisi amanat Undang-Undang Otsus, yaitu pasal 76-nya saja, yaitu tujuan dia adalah hanya pemekaran. Tetapi kemudian dalam pembahasan kami di DPR dan DPD, kemudian kan berkembang menjadi 17 pasal, total 19 pasal yang dirubah. Artinya bahwa pemerintah tidak memiliki konsep, ya, konsep besar kaitan dengan implementasi Undang-Undang Otsus dari pasal 1 sampai dengan pasal 70N. Nah, pemerintah hanya punya konsep dari Bappenas adalah kaitan dengan pemekaran. Jadi pemekaran itu sebenarnya menjadi
menjadi suatu konsep utama dalam revisi Undang-Undang Otsus. Nah, hal ini menjadi analisa saya bahwa benar ternyata pemerintah sendiri tidak bisa mendesain secara besar desain Otsusnya seperti apa, tapi yang pemerintah tahu adalah desain pemekaran. Nah, itu yang pertama. Jadi setelah undang-undang ini disahkan sejak sudah hampir 1 tahun, ya, undang-undang ini tidak dilaksanakan apa, tidak ada dampak signifikan terhadap implementasi undang-undang ini. Kenapa? Karena tidak ada fokus. Pemerintah langsung fokus pada pasal 76 kaitan dengan pemekaran. Nah, di pasal 76 ada 2 item yang penting di sana tentang mekanisme pemekaran. Mekanisme pemekaran yang pertama sangat bagus karena pemerintah pusat dalam undang-undangnya mengamanatkan bahwa kebijakan pemekaran itu melalui pemerintah provinsi, DPR, provinsi, dan Majelis Rakyat Papua. Nah, jadi sebenarnya mekanismenya sudah ada. Tetapi karena pemerintah punya strategi tentang pemekaran itu, maka pemerintah menambahkan 1 poin. Nah, 1 poin itu menurut saya, poin itu sangat cacat politik menurut saya. Kenapa saya sebutkan cacat politik? Karena kalau pemerintah menerima pemekaran melalui aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan kepada pemerintah pusat, berarti mekanismenya sama dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Yang sekarang seperti itu yang terjadi. Pemerintah karena tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, DPR, dan MRP, akhirnya pemerintah putus saja hubungan pemerintah pusat dan daerah, langsung ke pemerintah kabupaten. Hubungannya langsung tegak lurusnya ke kabupaten. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat riskan ketika kita mengelola tata pemerintahan kita, tapi hubungan pemerintah pusat dan daerah itu kemudian tidak sesuai berdasarkan undang-undang. Nah, walaupun ayat 2-nya memberikan kewenangan atau hak juga kepada organisasi atau masyarakat untuk mengusulkan pemekaran, tapi pemekaran yang kita maksud ini kan adalah pemekaran dalam konteks otonomi khusus. Karena pemekarannya konteks otonomi khusus, maka undang-undang mengamanatkan kekhususan itu ada di provinsi. Nah, karena kekhususan itu ada di provinsi, maka yang punya kapasitas representatif daripada representatif politik Otsus ada di pemerintah provinsi, yaitu gubernur, MRP, dan DPR. Itu. Jadi kalau kita lebih yang saat ini pemerintah pusat lebih condong mengakomodir kepala-kepala daerah, mengakomodir lembaga masyarakat adat. Jadi tadi betul ya, ada 2 lembaga masyarakat adat. Ada Dewan Adat Papua yang secara atau legalitas kultural itu diakui, ya. Ada LMA, Lembaga Masyarakat Adat, yang dibentuk berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak diakui oleh masyarakat adat, tetapi diakui oleh pemerintah. 2 hal. Pemerintah menggunakan LMA yang tidak mendapatkan legitimasi masyarakat adat, dan menggunakan kepala daerah di kabupaten kota yang menurut undang-undang tidak berada pada kekuasaan politik otonomi khusus. Akibat apa? Sekarang hubungan pemerintah kabupaten dan provinsi dari dampak pemekaran ini, gubernur tidak lagi dipandang sebagai penguasa politik Otsus di provinsi. MRP tidak dipandang sebagai politik Otsus di provinsi. Tetapi DPRD kabupaten, bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat adat yang legalitasnya berdasarkan hukum dan HAM itu kemudian menjadi kelompok yang secara terbuka mendorong untuk pemekaran itu terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Menurut saya,
ada masalah besar tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ya, saya lebih lihat tata kelola pemerintahan di Indonesia lebih kepada tata kelola politik dibandingkan dengan tata kelola tata negara. Ketatanegaraan ini tidak berjalan sesuai dengan konstitusi kita. Padahal konstitusi sudah dengan tegas pasal 18 itu mengatakan negara mengakui dan menghormati. Ini pengakuan negara mengakui dan menghormati itu. Tetapi dalam kenyataannya praktek tata negara kita lebih condong politik tata negara, lebih condong sistem politiknya dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan yang kita anut dalam hukum kita. Nah, apa yang itu menurut pandangan saya selaku senator dalam aspek pandangan saya, dalam analisa saya. Tapi kalau menurut pandangan lembaga, ya kebetulan saya ketua tim penyusun undang-undang Otsus bersama-sama dengan pemerintah, dan sekarang ketua tim bersama-sama dengan DPD dan Mendagri bahas undang pemekaran. Nah, apa sikap DPD? Yang pertama, DPD punya kepentingan di daerah. DPD adalah wakil-wakil daerah. Kita ingin lihat apakah kebijakan pemekaran ini adalah yang pertama memiliki tujuan yang benar, kepentingan daerah sejahtera, rakyat sejahtera, percepatan pembangunan, apakah kebijakan ini sesuai dengan aspirasi daerah. Kami sudah lakukan beberapa kunjungan kerja ke Provinsi Papua maupun Papua Barat. Prinsipnya, ya, prinsip umum yang kami dapat adalah mekanismenya tidak berjalan dengan baik. Mekanisme pengusulan pemekaran itu seolah-olah kekuasaan pemerintah pusat melakukan tindakan kekuasaan yang sentralistik. Padahal provinsi ini diberikan status otonomi khusus. Tetapi dalam praktek pelaksanaannya, pemerintah lebih condong, Kementerian Dalam Negeri lebih condong menggunakan kekuasaan sentralistik. Bayangkan, orang yang datang menolak pemekaran ditangkap, ditangkap, kemudian dibubarkan secara paksa. Tapi kalau kepala daerah yang kumpulkan banyak orang untuk aksi mendukung pemekaran, maka dihadiri oleh Kapolres, Dandim, ya, dihadiri dan diamankan semua. Nah, ini kan sesuatu yang bagi saya lucu dalam demokrasi kita. Demokrasi ini kan harus menerima semua kelompok, yang mau menerima ataupun menolak harus di welcome, semua harus diterima. Tapi ini kan faktanya kan tidak ada, tidak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor utama yang membuat pemerintah atau rakyat Papua tidak percaya kepada kebijakan pusat adalah karena pemerintah pusat terlalu sewenang-wenang mengambil alih kewenangan provinsi dan dalam konteks otonomi khusus. Sehingga dari periode 2001, periode pertama Otsus, ini kan membuat orang tidak percaya kepada pemerintah. Trust-nya orang sudah tidak lagi yakin bahwa 20 tahun ke depan undang-undang ini akan berjalan lagi. Saya juga sepakat dengan rakyat bahwa undang-undang ini sejak ditetapkan periode kedua ini, menurut saya ketika pemerintah mengesampingkan lex spesialis di daerah, mengesampingkan kekuatan kewenangan daerah, maka saya yakin dan percaya di saat kita bicara seperti ini, di saat pemekaran dimunculkan, di saat itulah ketidakpercayaan kepada undang-undang ini mulai muncul kembali dan tidak akan terwujud apa yang kita harapkan. Karena pemerintah terlalu sabotase terhadap pelaksanaan undang-undang Otsus. Ambil contoh, ya. Jadi kalau mekanisme pemekarannya berjalan sesuai dengan undang-undang Otsus, berarti harusnya menggunakan pasal 76 ayat 1. Itu dulu digunakan. Kalau memang tidak dapat dilakukan dengan pasal itu, barulah kita melakukan kemungkinan yang kedua atau yang ketiga dan sebagainya. Tapi ini kan tidak, pemerintah pusat langsung potong kewenangan pasal 76 ayat 1 dan dia lebih condong langsung menggunakan pasal 76 ayat 2 dengan cara tidak melibatkan provinsi dalam pembahasan pemekaran, tidak melibatkan MRP, DPR, langsung turun ke kabupaten kota, kumpul para bupati, deklarasi dukungan terhadap pemekaran, difasilitasi semua. Nah, kita punya sejarah tentang pemekaran yang kemudian ditolak pada tahun-tahun
Ya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat itu pernah ditetapkan dalam satu Undang-Undang 45 tahun 99. Ya, tapi kemudian itu ditolak secara serentak di seluruh Papua, yang kemudian pemerintah membatalkan 2 provinsi itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Papua Barat tetap eksis sampai dengan saat ini karena rakyatnya menerima. Saya khawatir, ya. Saya orang Papua asli, saya tahu persis karakter suku-suku asli Papua. Ketika suara hati, suara pikiran mereka tidak didengar dengan baik dan tidak diakomodir, pemerintah otoriter terhadap aspirasi-aspirasi itu, yang semulanya adalah aspirasi yang biasa-biasa, saya yakin satu saat perlawanan itu akan terjadi dengan aspirasi yang luar biasa. Karena banyak kasus seperti itu yang terjadi. Bisa saja perlawanan itu dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan yang kemudian bumi hanguskan Papua dengan cara-cara yang seperti itu. Dan banyak kasus sudah terjadi di Papua seperti itu. Ketika tidak menerima aspirasi dan pemerintah otoriter tidak mengakomodir aspirasi, maka ada perlawanan yang signifikan. Dan perlawanan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, kami akan pembahasan dengan pemerintah tanggal 23 dengan pemerintah dalam rangka pembahasan pemekaran, yang prinsipnya DPD akan minta, yang pertama, pemerintah harus menjelaskan grand design pemekarannya seperti apa, termasuk sampai dengan dampak positif yang akan terjadi. Karena isu-isu yang atau rakyat Papua kan khawatir tentang pemekaran. Yang pertama, jumlah populasi Papua, orang asli Papua itu kan tidak berkembang secara cepat dibandingkan dengan saudara-saudara yang datang ke Papua. Banyak kasus yang kita temukan secara politik, misalnya lembaga perwakilan rakyat daerah. Di daerah, seperti misalnya calon ibu kota provinsi Papua Selatan. Di Papua Selatan, di Merauke, anggota DPR-nya, ya, anggota DPRD Kabupaten Merauke, yang jumlahnya 25 orang, hanya 3 orang asli Papua. Hanya 3 orang asli Papua. Demikian juga di Papua Barat Daya, yang nantinya juga akan dibahas di Kota Sorong. Di Kota Sorong, dari 30 kursi anggota DPRD Kota Sorong, hanya 5 orang asli Papua. Demikian juga dengan kabupaten lain, hampir presentasinya orang Papua minoritas di parlemen dibandingkan dengan suku-suku Nusantara. Ini salah satu persoalan besar yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana cara agar memproteksi hal-hal seperti ini. Demikian juga kita berbicara soal aspek-aspek yang lain. Ya, tadi narasumber yang sebelumnya mengatakan tentang aspek kultur. Betul. Orang Papua ini kan terbagi dalam beberapa elemen, dan setiap elemen suku, subsuku ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, ada yang hidup apa adanya dengan hidup ketergantungan dengan alam. Ada yang anggap bahwa hidup itu seperti itu. Nah, ada yang anggap bahwa sumber daya alam itu mereka cukup menjaga dan memelihara, melindungi. Jadi ini yang tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Pemerintah lebih condong tadi kepentingan. Tapi dari semua itu ada 2 hal besar yang saya dapat dari pernyataan pemerintah. Yang pertama, bahwa pemerintah punya keinginan untuk karena Papua ini konflik politiknya tinggi, skala nasional maupun skala internasional, maka pemekaran lebih condong kepada strategi keamanan nasional. Nah, kemudian aspek-aspek yang, tapi kalau dari penjelasan pemerintah, ya, pemekaran provinsi Papua adalah bagian daripada strategi kebijakan keamanan nasional. Nah, ini berarti kita bisa tahu berarti ini adalah cara perlawanan politik pemerintah terhadap isu disintegrasi bangsa. Terhadap isu disintegrasi bangsa. Jadi pemekaran di Papua itu bukan lagi pemekaran dalam pendekatan kesejahteraan pembangunan dan pendekatan pelayanan publik, tetapi pemekaran adalah sebagai wujud perlawanan atau strategi pemerintah untuk melawan kelompok-kelompok separatis, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri.
Jadi ini yang menjadi isu utama dalam grand design pemekaran di Papua. Padahal menurut saya selaku senator, strategi itu strategi yang sudah tidak relevan di zaman yang modern seperti ini. Menurut saya, strategi sekarang adalah strategi bagaimana membangun komunikasi yang intens, bagaimana membangun dialog yang intens, dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu, bukan menciptakan persoalan yang baru. Ini langkah dan strategi yang keliru dan salah oleh pemerintah. Sehingga, ya menurut saya, pemekaran ini tidak akan memberikan dampak positif bagi Papua. Justru sebaliknya akan menjadi problem-problem yang berikutnya. Saya pikir ini beberapa pandangan saya selaku senator, tetapi juga sebagai wakil ketua DPD dalam menyikapi pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terima kasih.